Sejarah mencatat 14 Mei 1949 terjadi kecelakaan pesawat Misail B-25 dengan nomor registrasi N5209. Kecelakaan yang terjadi saat agresi militer Belanda ini dimulai dari udara yang buruk dan cuaca yang mendung, disertai hujan rintik-rintik, sehingga pesawat militer Belanda yang namanya diubah menjadi M409 pada Mei 1947 harus mengalami serempetan dengan Gunung Serandil Adipala. Kapten Soeharto, salah seorang pahlawan pasca kemerdekaan yang berjuang di daerah Kroya, mendengar suara pesawat terbang menderu-deru, yang menandakan pesawat tersebut terbang rendah sekali. Sampai di satu waktu, pesawat yang dikomandani oleh Komandan Jesurun terlihat di antara mendung hitam, lalu kembali menghilang seperti tak tahu arah. Sobari dan Ponijo menyiapkan pesawat rentetan peluru yang jumlahnya tersisa 170 butir dari senapan mesin Thomson Pfizer anti udara. Pesawat terbang semakin merendah dan mendekat. Letnan Parno memandang Kapten Soeharto dan mengatakan, "Mas." Kapten mengangguk. Pesawat yang ditebarkan oleh Letnan Van Dijk Pas muncul dari arah yang tidak diduga dan sangat rendah, bahkan saking rendahnya, baling-baling pesawat M409 terlihat jelas. Kapten Soeharto menggeram. Ia bersiap menembakkan Pfizer senapannya. "Ini saat yang kutunggu-tunggu," gumamnya. Akan tetapi, ketika Kapten Soeharto hanya perlu hitungan detik untuk menarik pelatuk senapan mesin 12,7 mm, suatu ledakan hebat terjadi terlebih dahulu dari dalam kabin Dakota pesawat. Api kuning semu biru menyinar dari pesawat Misail B-25 dengan terseok-seok. Pesawat terbang mencoba mempertahankan diri di udara sebelum akhirnya Dakota jatuh, menghujam di rumah Pak Dullah Kamari, seorang lurah di Kroya. Dulu pada tanggal 14 Mei tahun 1949 pernah kejadian pesawat terbang jatuh di depan rumah Pak Lurah Dullah Komari, yaitu ayah saya sendiri. Ya, rumahnya juga masih tetap di situ karena nggak pernah pindah-pindah. Kan dulu saya masih kecil, kalau keluar rumah maghrib itu, ayah maghrib, "Mbak jangan keluar-keluar, di depan kan banyak orang Belanda pada jatuh, pada meninggal di depan, kok dibedeni loh," gitu dulu. Terus berasal dari begitu. Terus apa sih Mbak, ada pesawat apa jatuh? Iya, dulu pernah ada pesawat jatuh, terus banyak yang meninggal di situ gitu. Terus sayap pesawat itu pernah kena eperan rumah kita. Ini di sini ada gambar rumah saya waktu zaman dulu, waktu bapak saya masih menjadi lurah. Di depan rumah ada 4 pohon kelapa. Itu udah jadi ciri khas kepala desa Kroya. Ini ada gambar lagi pesawat yang jatuh, itu di depan rumah Pak Jito, sebelah barat rumah saya, sebelah utara jalan. Ya, kalau nggak salah ini bapak saya juga ada di sini nih, karena pernah cerita di lokasi itu bapak saya, terus difoto bareng-bareng sama tentara-tentara itu. Ya entah tentara apa, aku nggak
nggak minta dijelaskan gitu. Semua pasukan Belanda dikerahkan untuk mengepung pesawat terbang yang malang itu. Desus-desus tersiar bahwa seorang jenderal berbintang 3 Belanda ada di antara mereka yang mati dalam plan. Selama 3 hari, kesatuan-kesatuan tentara Belanda mencari, mengumpulkan barang-barang dan orang yang berceceran antara saat plan meledak dan dengan pesawat jatuh tersebut. Hanan Nieuwskeer, tanggal 16 Mei 1949, memuat berita tentang kecelakaan sebuah pesawat pembom B-25 pada tanggal 14 Mei 1949 pukul 16.30 di dekat Kroya. Kecelakaan tersebut menewaskan 3 letnan, antara lain Letkol Jesurun, Letkol Gerhas, Letkol I van des Plas. Selain itu, beberapa bintara dan 2 penumpang lain yang tidak diketahui namanya juga tewas dalam kecelakaan tersebut. Lantas, sehari kemudian, para korban pesawat jatuh dimakamkan di makam pahlawan Belanda di Cililitan.